Ya, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita kembali bersama-sama di pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kita bisa bangun dengan kekuatan daripada Tuhan. Kita bisa menikmati udara yang segar daripada Tuhan. Dan kita juga bisa diberi kesempatan untuk bersama-sama membaca firman Tuhan dan merenung firman Tuhan untuk kesempatan kali ini. Jangan kemana-mana, kita selalu bersyukur di hadapan Tuhan di Edilau Channel. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan memberi kita hikmat untuk selalu merindukan untuk merenungkan firman Tuhan. Kita akan masuk ke dalam jelajah Alkitab pada serinya yang ke-310 pada pagi hari ini. Pada waktu zaman Tuhan Yesus, ketika itu bait Allah yang ada kemungkinan besar itu sudah dibangun pada yang ketiga kali. Karena bangsa Israel sering juga masuk ke dalam masa pembuangan dan bait Allah beberapa kali diruntuhkan kemudian dibangun kembali. Tuhan mau ketika bait Allah itu dibangun memiliki pelataran yang luas. Pelataran itu dibangun supaya bangsa-bangsa non-Yahudi juga mempunyai kesempatan untuk menyembah Tuhan yang disembah oleh bangsa Yahudi. Sedangkan untuk bangsa Yahudi sudah ada tempat untuk mereka, yaitu di dalam bait Allah. Tuhan berharap bangsa Yahudi menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran, bersaksi untuk bangsa lain supaya bangsa lain juga mempunyai kesempatan untuk mendengarkan keselamatan yang Tuhan janjikan. Ibadah simbolik adalah ibadah lahiriah, ibadah jasmania yang berbentuk ritual. Karena itu kesucian yang dituntut pada masa itu adalah kesucian lahiriah atau kesucian jasmania. Maka mereka juga dilarang memakan makanan tertentu yang disimbolkan sebagai kenajisan atau haram. Penyakit kusta pada waktu itu juga dipakai untuk mensimbolkan kutukan. Hari Sabat yang juga merupakan simbol untuk menjaga kesucian hari-hari tertentu yang dikhususkan untuk menyembah Tuhan. Barang siapa mengasihi Tuhan, maka dia akan memelihara hari Sabat pada waktu itu. Di dalam ibadah simbolik ini, Tuhan berharap bangsa Yahudi juga memberitahukan kepada semua bangsa yang ada di dunia ini untuk melakukan hal yang sama, supaya bangsa lain juga ikut menantikan Sang Juru Selamat yang dijanjikan oleh Tuhan. Pada zaman Raja Salomo, bangsa Israel pernah melakukan kesaksian yang baik untuk bangsa-bangsa lain, sampai Ratu Seba datang ke Yerusalem untuk melihat hikmat Salomo. Ada juga saat-saat bangsa Israel tidak menjadi kesaksian yang baik, yaitu terjadi pada zaman Nabi Yesaya dan juga Nabi Yeremia. Justru bangsa Israel menyembah berhala, itu juga tidak menjadi kesaksian yang baik. Sehingga bangsa-bangsa lain tidak bisa mendengar berita keselamatan yang seharusnya disampaikan oleh bangsa Israel. Karena itu Tuhan membuang mereka sekitar 70 tahun ke Babel. Demikian juga pada saat Tuhan Yesus datang ke Yerusalem, bangsa Israel juga tidak menjadi kesaksian untuk bangsa lain. Ketika jelang hari Paskah, bisa dipastikan kota Yerusalem menjadi ramai. Dipastikan juga akan ada banyak para pedagang bahan-bahan korban yang akan dipakai untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Hal itu terjadi karena tidak mungkin orang-orang dari luar Yerusalem
untuk membawa domba jauh-jauh menuju kota Yerusalem. Lebih praktis buat mereka untuk membawa uang, lalu membeli domba-domba korban di Yerusalem. Biasanya, siapa yang menjual korban atau domba paling dekat dengan bait Allah, itulah yang paling laku. Diduga para imam akan mengizinkan orang-orang tertentu untuk berdagang di bait Allah. Lama-kelamaan akhirnya mereka mengizinkan perdagangan dilakukan di pelataran bait Allah. Padahal seharusnya pelataran itu dipakai oleh orang-orang non-Yahudi untuk menyembah Tuhan. Mereka menjual binatang-binatang korban di sana, seperti domba, lembu, dan merpati. Bangsa lain terhalangi untuk ikut menyembah Tuhan, untuk ikut melakukan ibadah simbolik. Di situ juga disebut ada penukar uang. Itu adalah akal-akalnya para imam pada saat itu. Mereka membuat peraturan bahwa uang yang dicetak oleh pemerintahan Romawi tidak diterima masuk dalam bait Allah. Karena itu para imam mencetak uang sendiri khusus untuk dipersembahkan di bait Allah. Karena itu, setiap orang yang akan mempersembahkan uang, mereka harus menukar dulu uang Romawi ke dalam uang yang dicetak oleh para imam tersebut. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, biarlah kita juga boleh mengerti tentang Alkitab, tentang firman Tuhan ini, dan kita terus termotivasi untuk mencari kebenaran di dalam Alkitab, mencari kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya di dalam Alkitab. Karena itu, ikuti terus jelajah Alkitab ini supaya kita sama-sama diberkati oleh Tuhan untuk seri yang berikutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan, dan tetap di dalam Tuhan Yesus. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati.